Oke, kita lanjut ke segmen video berikutnya, yaitu adalah kita akan membahas beberapa fungsi dan prosedur yang bisa kita buat di struktur data pohon. Yang pertama adalah menghitung jumlah elemen dari pohon. Ini function NB element, di mana kita ada parameternya adalah binary tree, P di sini address ya, dan return integer, mengirimkan jumlah elemen dari pohon. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah elemen pohon yang dilihat dari current elemen, dari elemen sekarang. Oke, berarti kalau misalnya elemennya ini, jumlahnya adalah ini, itu 1, ditambah jumlah elemen di kiri dan jumlah elemen di kanan. Ya, di sini bisa kita lihat jumlah elemennya adalah 1 untuk akar itu, ditambah jumlah elemen kiri dan jumlah elemen kanan. Nah, di sini nanti yang recurrence-nya ya, di sini. Kita coba lihat jika kita menggunakan basis 0 di sini, berarti dia is tree empty saat basisnya 0, yaitu nanti dia di nil ya, addressnya itu nil ya, karena dia nil, nggak ada elemen ya, kita returnnya adalah 0. Berikutnya ini tadi formulanya ya, di car-nya itu adalah 1 ditambah jumlah elemen yang ada di subpohon kiri dan ditambah jumlah elemen yang ada di subpohon kanan. Oke, kita juga bisa menggunakan basis 1 untuk menghitung jumlah elemen ini, tapi perbedaannya adalah di sini, pohon ini nggak boleh kosong, karena kita berhentinya di is one element. Ingat, tadi basis gitu ya, kita punya recurrence ini dia menuju ke basis. Jadi kalau misalnya pohonnya sudah sudah kosong ya gimana? Kita nggak bisa ya. Ini soalnya kita berhentinya di 1. Oke, jadi tadi pohon tidak kosong. Kemudian jika dia sudah sampai ke daun ya, ke daun, dia akan return 1. Oke, ya karena kalau dia is one element ya kita count itu sebagai satu elemen. Kemudian recurrence-nya adalah jika pohon itu adalah underleft, jadi dia hanya ada anaknya di kirinya saja, maka ya kita menjumlahkan jumlah elemen yang ada di subpohon kiri tersebut ditambah 1 untuk tadi akar. Is underright berarti sama, kita jumlahkan elemen yang ada di subpohon kanan, 1 untuk akar. Kalau biner ya kayak tadi, berarti kita 1 untuk akar dan jumlah elemen di kiri dan juga jumlah elemen di kanan. Oke. Berikutnya kita akan coba lihat bagaimana kita bisa menghitung daun. Oke, di sini prekondisinya pohon biner tidak mungkin kosong. Oke. Mengirimkan banyaknya jumlah daun. Berapa jumlah daun pohon dilihat dari elemen yang sekarang? Ini akarnya. Oke. Ya, berarti karena akar itu bukan daun ya. Oke, kecuali nanti kalau misalnya dia cuma 1. Ya, di sini ya berarti dia 0 ya. Untuk akar dia 0, kemudian kita jumlahkan jumlah daun yang ada di subpohon kiri dan ditambahkan dengan jumlah daun yang ada di subpohon kanan. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba lihat analisisnya. Kalau misalnya dia pohon kosong, berarti jumlah daunnya berapa? 0 ya. Oke, kalau misalnya bukan, nah kita baru di sini kita create fungsi lain ya, di mana fungsi ini nanti kita menggunakan basis 1. Jadi ingat ya, di sini kita bisa bilang kasus spesial ya, di mana kita juga menangani kasus kosong, sedangkan kita berhentinya di sini adalah basis 1 untuk daun. Oke, ini fungsinya. Berikutnya detail fungsinya adalah seperti ini. Oke, jadi daun ini dia akan berhenti di basis ketika is one element. Recurrence-nya adalah kalau misalnya dia underleft. Nah, berarti kan dia pergi ke terus ya. Kita akan pergi ke left terus ya. Jadi kita passing sub pohon di sebelah left-nya ini, sebelah kirinya. Kalau underleft misalnya sampai terakhir di daunnya ini tinggal 1 elemen kan ya. 1 elemen dia terdeteksi sebagai di sini is one element, keluarnya adalah 1. Jadi is underleft, daunnya 1. Begitu pula is underright, kita pergi ke kanan, dan nanti ketika basis dia mereturn 1. Kalau misalnya is biner, berarti kan dia punya anaknya ada 2 ya. Berarti ya kita jumlahkan jumlah daun yang ada di sisi kiri dan jumlah daun yang ada di sisi kanan. Begitu pula seterusnya kita rekursifkan sampai menuju ke basis 1.
elemen ini. Oke, berikutnya kita akan coba lihat terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui informasi ketinggian dari pohon. Jadi ini mengirimkan tinggi dari pohon, definisi fungsinya, basisnya adalah pohon kosong yang mana tingginya adalah 0. Jadi ya kalau misalnya dia tree-nya empty, tingginya 0 ya. Kemudian di proses recurrence-nya, di current-nya itu kan tingginya sudah 1 ya. Oke, misalnya ini current gitu. Terus dia nanti ada kiri, ada kanan gitu. Nah, kita proses rekursif terus. Oke, kita rekursifkan. Nah, kita pilih lebih tinggi yang kiri atau lebih tinggi yang kanan dengan maksimal ini, fungsi maksimal. Kalau misalnya contohnya lebih tinggi yang kiri, berarti yang kita ambil return yang kiri. Oke, karena tadi definisi ketinggian ke dalam pohon itu adalah kita pilih level yang paling tinggi nilainya. Sehingga di sini kita menggunakan max. Oke, berikutnya ada add daun terkiri. Oke, di sini ada P boleh kosong, P bertambah simpulnya dengan X sebagai simpul daun terkiri. Oke, jadi kalau misalnya di sini ya basisnya, kalau sudah menuju basis yaitu adalah kosong, kita akan alokasikan dengan nilainya adalah X di sini, info type kita alokasikan di sini. Rekursnya adalah ya dia akan terus pergi ke kiri terus karena di sini adalah add down terkiri. Ke kiri sampai dia ketemu istri empty, berarti sampai ke nil ya. Misalnya ini node 1, node 2, node berikutnya katakanlah kosong. Berarti ini kan nil ya. Ya udah, berarti nil ini kita assign ini ya, alokasi ya tadi. Kita assign ke sini. Ini maksudnya adalah ini kita assign ke left P-nya ini ya. Jadi left P ini adalah si address yang dari alokasi ini. Sekali lagi ini current node-nya misalnya pergi lagi ke kiri, ini sudah nil katakanlah. Nah, ini kita dapat, sudah kita alokasikan ya. Nah, ini kita left dari si node sebelumnya, next-nya adalah si hasil alokasi tadi ya. Tekniknya seperti itu. Ini kita assign ke sini. Ini kalau prosedur ya. Jadi tolong buat dicermati di sini. Sekali lagi ini terakhir kita assign di left P-nya. Oke. Berikutnya delete daun terkiri. Ini mirip-mirip saja. Oke, kita coba lihat. Berarti kalau di sini dia basisnya di ketika issue one element. Karena itu yang akan kita hapus. Berikutnya rekursnya adalah jika is unripe. Jadi kalau misalnya pohonnya itu cuman ada di anak kanannya aja ya daun paling kiri itu ya cuman itu saja ya, harus ke kanan sehingga yang kita passingnya adalah address kanannya. Kalau bukan is unripe, contohnya adalah is biner atau is underleft ya, kita akan passing kiri terus sampai dia ada di ketemu basis is one element ini. Oke, jika ketemu basis kita keluarkan dulu nilainya ke X ini, ke output X. Kemudian kita akan dialokasi node di daun terkiri itu. Tapi sebelum kita dialokasi, kita lempar dulu ke N ini. Nah, ininya yang N-nya ini yang baru kita dialokasi di sini. Jadi jangan dialokasi langsung P. Karena apa? P ini kita masih butuhkan untuk mengassign nil-nya. Dimana tadi seperti di slide sebelumnya, nil ini dia akan terassign di parameter di sini. Tergantung, nanti tadi terakhir kita manggilnya ini atau ini. Contohnya misalnya yang bawah ini. Left P-nya ini tadi terakhir kita panggil. Sehingga P di sini, P ini kan ini ya, input-output di sini ya. Kalau misalnya P kita assign nil, jadi ininya akan kita assign di input-outputnya ini. Jadi left P-nya itu adalah nil. Tadi ya. Node sebelum daun, left-nya itu adalah nil. Nah, itu tolong dicermati ya. Kalau masih agak kurang kebayang, kalian bisa cermati lagi di notasi ini. Oke, berikutnya kita akan coba lihat make list pre-order. Nah, ini kita akan coba ngambil node-nya ini dalam urutan pre-order. Tadi kita bahas pre-order itu seperti apa. Dalam list ya, di sini kita gunakan list of node. Oke, berarti basisnya berhenti ketika is empty. Oke, kita return nil.
Ingat pre-order itu urutannya adalah akar dulu, kemudian baru kiri, kemudian baru kanan. Oke ya, berarti akar kita proses dengan cara mengalokasikan listnya. Ini alokasi untuk elemen list. Oke, akarnya. Kemudian ini adalah address hasil alokasinya ya. Kalau misalnya bukan nil atau berhasil, maka kita akan sambungkan ke left-nya, ke sisi left-nya. Jadi ini, oke. Nanti akan kita sambungkan ke B-nya ini, oke. Kemudian di B ini dia akan mengalokasi, manggil lagi yang C ini, gitu ya. Terus kita sambungkan. Kalau sudah mentok habis di sini, ini sudah habis, ya. Berarti kita akan sambungkan dengan yang kanannya, sehingga kita concat di sini, kita concatenation. Yang E tadi kita sudah proses di sebelah sini semuanya. Kita sambungkan ke make pre-order yang sebelah kanannya di sini. Oke, jadi ini begitu pula nanti yang sebelah sini. Nanti terakhir kita dapatkan seperti ini, list of node-nya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya terkait dengan materi pohon untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.